Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anandaku sekalian, solih-solihah, siswa-siswi sekolah tahfidz Khairul Ummah tingkat SD Sumedang beserta abi dan umi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini hari kelima di bulan Ramadan 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita berupa nikmat sehat lahir dan batin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan satu tausiah yang bertema Ana siap untuk melaksanakan itikaf di masjid. Insyaallah ya, nanti ada programnya disiapkan. Nah, apa yang harus disiapkan? Yaitu ilmunya ya tentunya. Sebelum kita praktek, kita siapkan dulu ilmunya. Di antaranya yang harus diketahui, yang perlu diketahui tentang itikaf ada 3 ya. Yang pertama, apa yang dimaksud itikaf. Kemudian yang kedua, hukum itikaf. Yang ketiga, hal-hal yang mengurangi pahala itikaf. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi itikaf atau pengertian daripada itikaf. Itikaf menurut para ulama yaitu lubsun fil masjidi biniyatihi, berdiam di masjid, yang artinya berdiam di masjid dengan niat i'tikaf. Niatnya seperti apa? Niatnya yaitu nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjidi taqarruban lillahi ta'ala. Ya, artinya niat saya beriktikaf di masjid ini dengan niat taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ringkasnya niat saya beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu sudah cukup. Namun perlu diingat ya, niat itu disebutkan di dalam hati ya. Diucapkan di dalam hati. Kemudian yang kedua, hukum itikaf. Nah, hukum itikaf ini ada 3. Yang pertama, yang hukum asalnya yaitu sunnah. Yang artinya antum jika melaksanakan maka insyaallah akan mendapatkan pahala. Tapi jika antum tidak melaksanakan, antum tidak berdosa namun rugi karena tidak melaksanakan itikaf yang hukumnya sunnah tersebut. Kemudian yang kedua, hukum itikaf itu wajib. Yang wajib ini ketika hanya antum menadarkan itikaf, menadarkan untuk beritikaf. Misal contohnya, jika antum berikrar, jika tamat saumnya di hari ini sampai maghrib, maka gak ada insyaallah ya, maka nanti setelah tarawih anda mau itikaf sampai waktu sahur. Nah, maka itikaf yang dinazarkan seperti itu hukumnya menjadi wajib. Nah, jika antum tidak laksanakan maka akan berdosa seperti itu. Kemudian ada juga yang haram itikaf itu. Bagi siapa itikaf haram? Yaitu bagi seorang istri yang beritikaf tanpa izin suaminya. Jadi kalau seorang istri yang sudah menikah harus berizin dulu kalau mau itikaf. Kalau tidak berizin maka akan berdosa gitu. Jadi haram hukumnya beritikafnya. Nah, itu hukum itikaf. Kemudian yang ketiga ada hal-hal yang mengurangi pahala itikaf. Yaitu diantaranya membicarakan
urusan dunia di dalam masjid, apalagi bergibah ya. Bergibah itu sudah jelas dosa ya. Ini mah membicarakan urusan dunia, misal contohnya berniaga, bertransaksi di dalam masjid, nah itu mengurangi pahala itikaf. Kemudian apa, ananda anak-anak, antum ini bawa HP ke masjid, main game, nah itu mengurangi pahala itikaf ya. Segala sesuatu yang bukan ibadah, itulah dunia. Ketika hanya dibawa ke masjid, dilakukan di masjid, maka itu akan mengurangi pahala dari itikaf jika antum itikaf ya. Berniat itikaf. Karena apa yang menjadi dalil mengurangi pahala itikaf? Yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, man takallama bikalami dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Siapa orang yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala seketika menggugurkan amalannya selama 40 tahun. Coba umur usia antum berapa tuh? Paling tua 13 tahun mungkin ya, kelas 6. 12 tahun atau 13 tahun. 40 tahun coba digugurkan amalannya. Jikalah kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yang disebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada kita beribadah dalam waktu 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun lebih. Nah, kemudian kita membicarakan urusan dunia di dalam masjid, maka yang 83 tahun itu dikurangi 40 tahun. Jadi tinggal sisa 43 tahun lagi. Itu juga kalau antum mendapatkan Lailatul Qadar. Jika antum tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka jadi minus amalan antum, naudzubillah ya. Amalan antum jadi 0 bahkan minus, naudzubillah. Jadi jaga ini ya, utamanya jangan bermaksiat apalagi ya. Ini mah cuma membicarakan urusan dunia di dalam masjid, itu sangat dikhawatirkan sekali untuk mengurangi pahala, bahkan jadi minus tadi ya. Mungkin dicukupkan sekian uraian dari Ustadz. Semoga ada manfaatnya dan dapat diamalkan ketika antum nanti beritikaf ya. Semoga berkah fiddin wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.